itu alert. Kalau misalkan alert berarti pasiennya udah sadar. Kemudian kalau voice kita rasa pakai suara kayak pak gitu. Terus kalau misalkan pain itu pakai rasa sakit, itu di sternum, di dahi, anjing sakit, di dahi, terus di kuku, di pangkal, iya bisa, di kelenjar naik sama di bahu gitu. Itu teh anjing. Itu beneran Bener. Kalau cowok. Terus enggak kalau cowok juga aneh. Dan kalau misalkan di pain dia masih nggak nyaut lagi, berarti dia unresponsive. Lanjut ke C. C ini yang pertama call for help 118 atau 119. Kita jelasin jenis kelaminnya apa, dia keadaannya gimana, sama dia tuh lokasinya di mana. Terus kalau misalkan kalian sendiri di loudspeaker, kalau misalkan kalian sekiranya ada orang, kita kayak tolong gitu, terus dia yang telepon gitu. Terus yang selanjutnya sirkulasi di arteri karotis selama 10 detik. Hitungnya pakai 1001, 1002, 1003, 1004, 1000. Biar akurat gitu loh sama 1001, 1002, 1003, 1004, 1005 kayak gitu. Jam. Aku ini ambulan sampai 1010. Detiknya detik 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, Kalau misalnya dalam 10 detik nggak ada denyut nadi, ya udah kita langsung lakuin compression atau CPR. Syaratnya kalau misalkan kompresi itu kecepatannya harus 100 sampai 120 kali per menit, berarti 1 detiknya 2 kali. Ya. Terus kedalamannya 5 sampai 6 cm kalau dewasa itu atau 2 inci. Nah, kecepatannya segini. Terus 10 sih ini rata-ratanya. Iya. Terus habis itu complete recoil, jadi kalau kita nekan gak usah kita tarik lagi, nanti dia balik sendiri. Terus minimalisasi interupsi, kalau misalnya kita mau switch person gitu, jangan terlalu lama, jangan terlalu kayak ya. Terus yang kelima, hindari hiperventilasi karena kan siklusnya udah ada 30 kompresi, 2-nya ventilasi. Kita lanjut. Posisinya kita pakai bantalan tangan di 2 jari di atas processus vagus. Terus kita kayak maju aja kalau boleh. Terus kita kayak buka kakinya selebar bahu tangan kalau misalnya di sebelah kanan, kaki kirinya di sejajar sama bahu pasien, tangannya lurusin, terus tekanannya tuh dari badan gitu, jatuhin aja, jangan pakai tangan kayak gini, kayak jatuhin aja. 2 jari di atas proses vagus, terus 100 sampai 120 kali per menit, tidak ulaman 5 sampai 6 cm. Goblok, mati. Itu musiknya enggak musiknya. Mati. Mulai musik. Udah nih, ngomong nih. Pakai ini aja ya, biar lebih hangat ya. Apa tuh kan? Nggak kelihatan nih. DJ. Iya, bagus ini. Sampai 30 kali. Sampai 30 kali. Sekiranya yang udah sampai 30 kali, kita akan melakukan si airway, si head tilt chin lift, atau jump thrust. Nah ini kan berupa pilihan ya. Kalau misalnya asumsinya dia nggak ada cedera servikal, kita lakunya Samping bisa head tilt chin lift. Biasanya di samping sih. Head tilt chin lift. Tujuannya buat ngelurusin si airway-nya. Jadi kan kayak kalau biasa aja kayak gini, kayak kita biasa. Airway kan kayak gini ya. Nah kita tuh pengen dilurusin, jadi kayak udah kita buat kayak gini, kamu tarik gitu. Jangan. Itu kalau misalnya nggak ada cedera servikal, artinya servikalnya bisa kita otak-atik kemana-mana. Cuman kalau misalnya ada cedera servikal, kita lakuin jaw thrust tadi belakang sini. Iya kalau ada collar neck bisa pakai collar neck. Cuma kalau pakai collar neck nanti kita nggak bisa ngecek sirkulasinya gitu loh. Iya. Radialis ya. Apa sih tadi? Jaw thrust ya. Jaw thrust tuh kita kunci, lehernya kunci, kita tarik, kita buka. Iya. Terus ya udah setelah itu kita melakukan si breathingnya, look, feel, listen. Looknya itu kita ngeliat pergerakan dadanya, feelnya kita rasain arterinya, terus kita rasain pulsasinya. Feelnya hembusan nafas. Feelnya gini gak sih? Melihat
naiknya tuh. Looknya itu pergerakan dada, feel-nya itu hembusan nafas. Oh ya, oh iya salah. Oh iya. Oke, terus listennya suara, looknya ini, feel-nya hembusan nafas, Listennya suara. listennya suara. Terus trigger banget. Kayak gini. Masa sih? Serius? Oke. Iya, Oke. proof. Ya, gini terus ya udah. Habis itu apa ya? Itu. Ventilasi ya. Habis itu kita lakukan ventilasi. Nah, untuk melakukan ventilasinya itu cek, terus 3 jarinya di sub mandibular. Jangan di submental. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sebenarnya kalau benar tuh intinya keangkat tau. Tadi benar sekarang salah lagi sih. Yang keberuntungan. Ya udahlah. Berarti kalau udah kita cek lagi sirkulasinya, kalau misalnya masih nggak kerasa, masih 10 detik juga 1001 sampai 1010, lakukan lagi RJP. Idealnya tuh dia pakainya sampai 5 kali set kan, 5 kali siklus. Cuman ada juga indikasi berarti RJP-nya. Yang pertama, si ROSC itu dia return of spontaneous circulation, maksudnya si pasiennya udah sadar, dia bisa nafas, dia kerasa nadinya. Kedua, kalau misalnya bantuan medisnya datang, biar kita kita serahin aja ke bantuan profesional. Dan ketiga, kalau kitanya yang capek, kalau misalnya kita yang capek, nanti kan hasilnya antara kita bantuin yang nggak maksimal atau malah kitanya juga ikut pingsan gitu kan. Ya, terus yang terakhir kalau pasiennya ada tanda-tanda kematian, akralnya dingin, kebiruan, atau vaksinnya gitu. Itu deh. Terus kalau misalnya pasiennya udah sadar nih, kita posisiinnya ke recovery position atau posisi mantap. Pelanggarin dong, ada nggak satu orang? Iya, ini. Satu dong. Bintang. Bintang. Oh no. Kali-kali lu apa? Gue udah siap kali skill sumpah. Boleh. Sama Ataya tuh, sama Ataya. Ya, enggak, dia mandiri kok. Bisa ya sendiri. Gimana sih gue lupa deh. Sorry. Tangan kanan lurusin. Gue dicari sama mak gue. Ini kan. Selesai sih sebenarnya selesai. Mau lihat mantap dulu. Mantap. Udah. Gini sih gini kan. Iya. Udah. Gimana? Belum tahu. Jadi tangan kanannya dilurusin ke sini. Terus tangan kirinya ke pipi, terus dilutut, terus kita miringin ke kanan. Dia sebenarnya ke kanan, soalnya kalau misalnya ke kiri nanti jantungnya ketekan. Jadi ya JP-nya. Biar kalau misalkan dia muntah atau dia ngeluarin sesuatu air juga keluar sendiri. Terus kalau misalkan dia ternyata masih setengah sadar, kalau posisinya masih kayak gini, lidahnya tuh bisa kembali, bisa nutup airway, makanya dimiringin supaya lidahnya tidak keluar. Sana yang jaga siapa? Nah kalau misalnya pada bayi, Sendirian doang. kalau Tapi misalnya selesai semua. kan ada kayak 4 cara RJP itu kan, kayak bayi. Buat bayi itu ada yang mana ya? Ya, misalnya ini bayi, ini palanya nih, ini bayi kan, kita bisa gini atau gini. Gitu. Berarti Nah kalau misalnya buat anak-anak kayak betul-betul SD gitu kayak 8 tahun tapi masih kecil tapi kayak dia bukan bayi kan, itu biasanya pakai 1 tangan aja. Nah kalau misalnya pada bayi itu dia bedanya dia kedalamannya 4 cm, terus satu setnya tuh ditilik sini 15 kali dalam satu set. Udah Udah, maksudnya.